Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai recovery system. Pertama sekali kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jamie Chris Bonar Said dengan NIM 12030. Perkenalkan, nama saya San Antonio Limbung dengan NIM 12S19033. Saya Paulus Tambunan dengan NIM 12S19037. Materi pertama yang kami bahas yaitu recovery algorithm. Recovery algorithm yang dijelaskan pada bagian ini mewajibkan data item yang telah diupdate oleh uncommitted transaction tidak dapat dimodifikasi oleh transaksi lainnya sampai transaksi yang pertama di-commit atau di-abort. Selanjutnya transaction rollback. Transaction rollback pada kasus ini berjalan selama operasi normal, yaitu bukan selama pemulihan dan kerusakan sistem. Adapun penerapan rollback dari sebuah transaksi TI ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan scan backward atau scan mundur, dan untuk setiap log record TI dalam bentuk TI, XJ, V1, dan V2 ditemukan, maka nilai V1 dicatat pada data item VJ dan menulis TI, XJ, V1 pada log. Namun ini hanya berlaku pada kasus redo atau compensation log record. Yang kedua, apabila pada log record telah ditemukan TI start, segera hentikan scan mundur pada log record yang dilakukan TI abort. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Recovery after a system crash. Tindakan pemulihan ketika sistem basis data di-restart setelah crash berlangsung dalam dua fase. Yang pertama, pada fase redo, sistem melakukan replay update dari semua transaksi dengan melakukan scan log depan dari checkpoint terakhir. Log record yang dilakukan replay termasuk log record untuk transaksi yang dibatalkan atau rollback sebelum sistem crash, dan yang tidak di-commit saat sistem crash terjadi, serta transaksi yang tidak lengkap pada saat sistem crash. Yang kedua, pada fase undo, sistem akan mengembalikan atau rollback semua transaksi yang tidak lengkap pada undo list. Penjelasan dari fase redo. Langkah-langkah spesifik saat scan log sebagai berikut. Yang pertama, cari checkpoint terakhir pada log record. Selanjutnya, sesuaikan set undo list ke L atau ke list. Yang kedua, scan maju dari atas checkpoint pada record dengan catatan setiap log record sebagai berikut. TJ XJ V1 V2 atau TI XJ V2 ditemukan, lakukan redo dengan menulis V2 ke TJ. Setiap kali log record T start ditemukan, tambahkan TI pada undo list. Setiap kali sebuah log record TI commit atau TI abort ditemukan, hapus TI dari undo list. Pada akhir fase redo, undo list berisi daftar semua transaksi yang tidak lengkap, yaitu mereka yang tidak melakukan atau menyelesaikan rollback sebelum crash. Untuk fase undo, langkah-langkah spesifik saat scan log sebagai berikut. A. Melakukan scan log mundur atau backward dari akhir. Setiap kali sebuah record TI XJ V1 V2 atau TI XJ V2 ditemukan, ketika TI terdapat dalam undo list, kita melakukan aksi yang sama seperti rollback transaction, yaitu melakukan undo dengan menulis V1. Saya ulangi, melakukan undo dengan menulis VI ke VJ. Menulis sebuah log record TI XJ V1. Catatan yang kedua, setiap kali log record TI start ditemukan, ketika TI terdapat dalam undo list, kita melakukan aksi yaitu menulis sebuah log record TI abort, selanjutnya menghapus TI dari undo list. Catatan ketiga, berhenti ketika undo list sudah kosong. Contohnya, TI start telah ditemukan pada setiap transaksi pada undo list. B. Fase undo terpenuhi, pemrosesan transaksi normal dapat dilanjutkan. Recovery after a system crash continue. Dari bagian di atas, tampak bahwasannya fase redo memutar ulang setiap log record dari record checkpoint terbaru. Atau, fase redo melakukan pemulihan ulang dengan mengulangi semua tindakan pembaruan yang dijalankan setelah checkpoint, dan sampai record mencapai log stabil. Baik transaksi yang tidak lengkap maupun
perbaikan yang dilakukan untuk mengembalikan transaksi yang gagal dengan urutan yang sama. Oleh karena itu, fase ini disebut repeating story. Meskipun mungkin tampak sia-sia, pengulangan riwayat bahkan untuk transaksi yang gagal dapat menyederhanakan skema pemulihan. Example of recovery. Berikut adalah contoh tindakan pemulihan dari transaksi. Di sini terdapat sebuah log yang menampilkan 3 transaksi, yaitu T0, T1, dan T2. Yang pertama, transaksi dimulai dari adanya tanda mulai yaitu T0 start, yang mengupdate B yang value awalnya 2000 menjadi 2050. Berikutnya, transaksi T1 dimulai. Setelah itu, terdapat sebuah checkpoint yang menyimpan segala aktivitas yang dilakukan. Pada fase ini, masih hanya terdapat 2 transaksi, yaitu T0 dan T1. Selanjutnya, dilakukan pencatatan transaksi kembali, yaitu transaksi T1 mengupdate C yang value awalnya 700 menjadi 600. Kemudian sistem menyimpan perubahan yang dilakukan pada transaksi 1 karena terdapat T1 commit. Berikutnya, transaksi T2 dimulai, yaitu ditandai dengan T2 start. Dilakukan pencatatan transaksi T2 yang mengupdate A yang value-nya 500 menjadi 400. Selanjutnya, setelah itu, T0 tidak jadi melanjutkan update transaksi pada B sehingga nilainya tetap menjadi 2000 yang ditandai dengan T0 abort. Pada fase ini, terjadi sistem crash. Berdasarkan pencatatan transaksi tersebut, perubahan pada T1 dan T0 telah disimpan pada database, yaitu berupa T1 commit serta T0 abort yang dapat diperhatikan pada log record-nya. Karena sistem crash, maka untuk melakukan recovery, kita mencari checkpoint-nya terlebih dahulu, yaitu checkpoint setelah T1 start. Setelah menemukan checkpoint, lakukan scan maju, menemukan status start, commit, maupun abort dari setiap transaksi. Selain itu, dilakukan juga pencatatan pada log record untuk setiap transaksi. Apabila ditemukan transaksi start setelah checkpoint, simpan pada undo list. Apabila ditemukan transaksi commit maupun abort setelah checkpoint, hapus statusnya dari undo list. Setelah ditentukan statusnya pada undo list atau ditemukan start, namun transaksi belum di-commit atau di-abort, dilakukanlah fase undo. Pada fase undo, lakukan scan mundur dari transaksi terakhir, yaitu dari T0 abort, dilakukan scan mundur. Setelah itu, maka semua transaksi yang pada undo list akan dibatalkan melalui fase undo. Namun perlu diperhatikan, sebelum kita melakukan fase undo, kita telah mengulang kembali transaksi setelah sistem crash melalui fase redo, berdasarkan checkpoint sebelumnya. Setelah itu dilakukan fase undo atau pembatalan transaksi dengan mencatat pada log yaitu abort. Di sini ditampilkan T2 yang mengupdate A dengan nilai 500 dilakukan T2 abort. Sehingga pencatatan yang dilakukan pada log record akan dibatalkan dan tersinkronisasi pada database. Demikianlah penjelasan terkait example of recovery. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, masuk pada ARIES Recovery Algorithm. ARIES merupakan singkatan dari Algorithm for Recovery and Isolation Exploiting Semantics. ARIES menggunakan sejumlah teknik untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk recovery dan untuk mengurangi overhead of checkpointing. Secara khusus, ARIES dapat menghindari pengulangan banyak log operation yang telah diterapkan dan untuk mengurangi jumlah information log. Kemudian, perbedaan utama. 4 perbedaan utama antara ARIES dan recovery algorithm yang dijelaskan sebelumnya adalah bahwa ARIES yang pertama menggunakan log sequence number atau LSN untuk mengidentifikasi log records dan menyimpan LSNS di halaman database untuk mengidentifikasi operasi mana yang telah diterapkan ke halaman database. Yang kedua, mendukung operasi physiological redo yang bersifat fisik di mana halaman yang terpengaruh diidentifikasi secara fisik tapi dapat logis di dalam halaman. Misalnya, penghapusan sebuah record dari sebuah halaman dapat mengakibatkan banyak records yang lain di halaman digeser. Dengan physical redo logging, semua byte halaman yang terpengaruh oleh pergeseran record harus dicatat. Dengan physiological logging, operasi penghapusan dapat dicatat menghasilkan log record yang jauh lebih kecil. Pengulangan operasi penghapusan akan menghapus record dan menggeser record lain sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menggunakan dirty page table untuk meminimalkan pengulangan yang tidak perlu selama recovery. Seperti disebutkan sebelumnya, dirty page adalah halaman
yang telah diperbarui di memori dan versi disk tidak terbaru. Yang keempat, menggunakan skema fuzzy checkpointing yang hanya mencatat informasi tentang dirty page dan informasi terkait, juga bahkan tidak memerlukan penulisan dirty page ke disk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aries data struktur. Struktur data yang ada pada Aries lebih kompleks, yakni LSN, log sequence number, mengidentifikasi log records dan menyimpan LSN di halaman database untuk mengidentifikasi operasi mana yang telah diterapkan ke halaman database. Penjelasannya sebagai berikut. Angka tersebut hanyalah pengidentifikasi secara logis. Pengidentifikasi logis secara konseptual yang nilainya lebih besar untuk log record yang kemudian muncul di log. Dalam prakteknya, LSN dihasilkan sedemikian rupa sehingga juga dapat digunakan untuk menemukan log record pada disk. Biasanya, Aries membagi log menjadi beberapa file, yang masing-masing memiliki nomor file. Ketika file log tumbuh hingga batas tertentu, Aries menambahkan log record lebih lanjut ke file log baru. File log baru memiliki nomor file yang lebih tinggi satu dari file log sebelumnya. LSN kemudian terdiri dari nomor file dan offset dalam file. Yang kedua, page LSN tidak terurut atau page LSN tidak terurut, LSN terakhir yang akan mengubah page-nya. Page LSN di sini berfungsi untuk mempertahankan pengidentifikasian yang terdapat pada setiap halaman. Page LSN sangat penting untuk memastikan idempotensi dengan adanya operasi pengulangan fisiologis. Karena menerapkan kembali pengulangan fisiologis yang telah diterapkan ke halaman dapat menyebabkan perubahan yang salah pada halaman. Yang ketiga, log record of several different types. Setiap record log berisi log record sebelumnya dari transaksi yang sama. Nilai ini disimpan di bidang pref LSN yang memungkinkan log record transaksi diambil secara mundur atau backward tanpa membaca seluruh log. Ada log record khusus read-only yang dihasilkan selama transaction rollback yang disebut dengan compensation log record atau CLR Aries. Ini memiliki yang sama seperti log record read-only dalam skema recovery yang sebelumnya dijelaskan tadi. Yang keempat, dirty page table adalah sebuah daftar halaman dalam buffer yang telah diperbarui. Pada dirty page table berisi page LSN dan reg LSN. Page LSN dan reg LSN di sini membantu mengidentifikasi log record yang telah diterapkan ke versi halaman pada disk. Yang kelima, checkpoint log berisi dirty page table dan daftar transaksi aktif untuk setiap transaksi aktif plus LSN dari log terakhir catatan yang ditulis oleh transaksi. Selanjutnya kita beralih ke page selanjutnya. Di sini data struktur menggunakan Aries. Gambar berikut mengilustrasikan berapa struktur data yang digunakan dalam Aries. Log record yang ditunjukkan pada gambar diawali dengan LSN. Namun dengan catatan, LSN di sini tidak disimpan secara eksplisit, tetapi disimpulkan dari posisi log dalam implementasi yang sebenarnya. Yang pertama, pengidentifikasi item data dalam log record ditampilkan dalam dua bagian. Pada sisi bawah dari gambar ini menampilkan stable storage yang representasi dari keadaan database saat ini. Di sini pada gambar, di sini terdapat stable data dan stable log yang merupakan bagian dari stable storage. Untuk bagian atas merupakan sisi dari database buffer. Kemudian di sini terdapat 4894 yang ditunjukkan dengan warna merah. Yang pertama mengidentifikasi halaman dan bagian yang kedua mengidentifikasi record yang terdapat pada halaman. Dengan asumsi menganggap slot page record ditempatkan pada halaman. Di sini perlu diperhatikan bahwa log record terbaru ditampilkan pada bagian atas. Selanjutnya log record yang lama yang terdapat di disk ditampilkan lebih rendah pada gambar. Di sini 7563 berada pada sisi yang bawah untuk yang bagian yang baru yaitu 7565. Setiap page atau halaman, baik buffer atau pada disk memiliki bidang page LSN yang terkait. Kita dapat memverifikasi bahwa LSN untuk log record terakhir yang mengupdate halaman 4894 adalah 7567 pada bagian buffer yang ditunjukkan oleh warna kuning ini. Selanjutnya, kita membandingkan page LSN untuk halaman
dalam buffer yaitu 7567 dengan page LSN untuk halaman terkait di dalam stable storage atau penyimpanan stabil yaitu 4566 yang ditampilkan dengan warna hijau ini. Selanjutnya, dirty page table berisi entry untuk semua halaman di buffer yang telah dimodifikasi ketika diambil dari stable storage yang ditampilkan dengan warna biru. Entry rec LSN di dirty page table mencerminkan LSN pada akhir log ketika halaman ditambahkan ke dirty page table dan akan lebih besar dari atau sama dengan page LSN untuk halaman tersebut pada stable record. Demikianlah penjelasan saya mengenai data struktur pada Aries. Selanjutnya akan jelaskan. Kemudian masuk ke area species. Di sini Aries memiliki 3 fase recovery dalam menghadapi kerusakan sistem. Yang pertama itu analisis pas. Fase ini menentukan transaksi mana yang harus dibatalkan, halaman mana yang kotor pada saat crash, dan LSN dari pengulangan yang mana fase tersebut harus dimulai. Yang kedua, redo pass. Fase ini dimulai dari posisi yang ditentukan selama analisis dan melakukan redo, rewrite yang berulang untuk membawa database ke keadaan sebelum crash. Yang ketiga itu undo pass. Fase ini mengembalikan semua transaksi yang tidak lengkap pada saat crash. Kemudian terdapat gambar yang mengilustrasikan penjelasan sebelumnya. Pada penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa prosedur Aries itu memiliki 3 fase, yaitu analisis, kemudian redo, dan undo. Di sini kita melihat bahwa ada log record, di mana di sini merupakan start of log, kemudian di sini merupakan end of log, dan di sini sejajar dengan garis merupakan last checkpoint. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pass, redo pass, dan undo pass. Di sini analisis pass berfungsi untuk mengidentifikasi mengidentifikasi dirty page, di mana merupakan page yang telah diperbarui pada buffer dan transaksi yang aktif pada saat crash. Titik yang sesuai pada log, di mana operasi redo harus dimulai juga harus ditentukan. Kita dapat melihatnya bahwa garis berada sejajar dengan garis ada di sini. Di sini menandakan bahwa titik di mana redo harus dimulai. Kemudian fase redo sebenarnya reapplies pembaruan dari log ke database. Jadi sebenarnya pencatatan sudah dilakukan ke database, tetapi karena pada saat terjadi crash, kemudian fase redo akan mencatat kembali transaksi yang terjadi pada log record ke database. Umumnya operasi redo ini diterapkan hanya untuk transaksi yang dilakukan, tetapi pada Aries itu berbeda. Informasi tertentu dalam Aries akan memberikan nilai awal untuk titik redo, di sini nilai awalnya, kemudian akan dilakukan redo yang akan melakukan pencatatan ulang ke dalam database. Di sini pencatatan dilakukan sampai ke end of log, di mana terjadi crash pada sistem. Jadi hanya operasi redo yang diperlukan yang diterapkan selama recovery. Untuk fase undo-nya, log dipindai mundur dan operasi transaksi yang aktif pada saat crash dibatalkan dari urutan terbalik. Informasi yang dibutuhkan Aries untuk menyelesaikan prosedur recovery-nya yaitu pada log record-nya, kemudian transaksi yang aktif pada saat terjadinya crash, dan dirty page. Selain itu di sini last checkpoint di sini berfungsi untuk mengelola transaksi dan kemudian menulis log selama pemeriksaan. Demikian penjelasan dari Aries Pass. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar berikut. Pada gambar berikut ini mengilustrasikan tindakan recovery yang dilakukan oleh Aries pada log contoh. Kami berasumsi di sini bahwa checkpoint pointer terakhir yang diselesaikan disk menunjukkan ke checkpoint log record dengan LSN 7568.
nilai priv LSN dalam log record ditampilkan menggunakan panah pada gambar. Sedangkan nilai Andonex LSN ditampilkan menggunakan pada panah putus-putus untuk satu log kompensasi record. Dengan LSN 7565 pada gambar, analisis pas akan dimulai dari LSN 7568 dan ketika selesai, redo LSN akan menjadi 7564. Jadi redo pas harus dimulai pada log record dengan LSN 7564. Perlu diperhatikan bahwa LSN di sini lebih kecil dari LSN checkpoint log record karena checkpointing algorithm Aries tidak flush halaman yang dimodifikasikan ke stable storage-nya. Selanjutnya, dirty page table di akhir analisis akan menyertakan halaman 5894 7200 dari checkpoint log record. T145 dalam contoh ini hanya transaksi T145 dan karenanya dimulai dari nilai LSN last LSN 7567 dan terus mundur hingga record 7145 start ditemukan di LSN 7563. Sekian penjelasan dari gambar ini. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih.